Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 6 jebakan catur di pembukaan Rusia Game. Dan tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah oke teman-teman, untuk di jebakan yang pertama saya ambil dari pertandingan antara Matias memegang bidak putih melawan Sengtu memegang bidak hitam, dan di mana Matias mengambil pembukaan E4, E5, kuda ke F3 mengancam pion, dan kuda ke F6 juga mengancam pion. Nah inilah teman-teman yang dinamakan pembukaan Rusia Game. Dan kuda pukul pion dan D6 mengancam kuda sekaligus mengaktifkan gajah. Dan kuda ke F3 dan kuda pukul pion. D4 langsung menguasai petak center dan juga mengaktifkan gajah gelap putih. D5 juga mengaktifkan gajah gelap hitam dan sekaligus untuk mensupport kuda. Gajah ke D3 mengancam kuda, gajah ke D6 dan rokade pendek. Peteng E1 mengancam kuda 2 kali dan kuda ke F6. Gajah G5 mengepin kuda, kuda B ke D7 untuk mensupport kuda, C4 dan jelas untuk menawarkan pertukaran pion agar gajah terang putih langsung bisa menusuk di pertahanan Raja Hitam. Dan pion pukul pion dan gajah pukul pion. Nah lihat teman-teman, di mana di pos seperti ini dalam penyerangan putih sangat diunggulkan. Beteng E8 langsung mengadu beteng dan kuda ke E5. Dan jelas teman-teman, di mana di pos seperti ini putih menawarkan pertukaran kuda dan sekaligus mengancam pion lemah F7. Beteng ke E8 untuk mensupport pion F7 sekaligus kuda. Nah teman-teman, di pos seperti ini saya sudah menyiapkan dua jawaban. Yang pertama, gajah pukul kuda, maka pion pukul gajah. Dan kuda pukul pion, maka menteri pukul menteri, dan beteng pukul menteri, dan beteng pukul kuda. Beteng D1 sekak, maka gajah F1. Nah teman-teman, di pos seperti ini juga putih sudah diunggulkan 1 perwira gajah. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-12. Nah teman-teman, di pos seperti ini apabila dijawab dengan kuda pukul kuda, maka pion pukul kuda dan gajah pukul pion dan menteri pukul menteri. Beteng pukul menteri dan beteng pukul gajah. Beteng ke D1 sekak dan gajah F1 menutup. Nah teman-teman, di pos seperti ini juga putih sudah diunggulkan 1 perwira gajah. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya teman-teman. Nah teman-teman, di langkah aslinya ini dijawab dengan beteng E7 untuk mensupport pion dan sekaligus kuda, kuda ke C3. Dan jelas ini juga perkembangan perwira untuk langkah garbuan untuk mengancam kuda 2 kali. H6 mengancam gajah dan kuda ke D5, dan jelas mengancam kuda dan juga beteng teman-teman. Dimana di pos seperti ini hitam menjawab langsung dengan pion pukul gajah. Nah teman-teman, kita analisa satu kali lagi di pos seperti ini. Apabila dijawab dengan kuda pukul kuda dan kuda pukul pion F7 dan sekaligus mengancam menteri, raja pukul kuda dan gajah pukul beteng mengancam menteri. Nah teman-teman, di pos seperti ini apabila langsung dijawab dengan gajah pukul gajah misalnya, maka menteri ke H5 sekak, raja ke F8 dan barulah menteri pukul kuda. Dan jelas ancamannya skakmat tidak dapat terhindar lagi teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-16. Nah di pos seperti ini wajib menteri E8 dan gajah pukul kuda sekak, raja G6, maka menteri ke D3 sekak, raja ke H5 dan gajah ke H3 skakmat teman-teman.
Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-14. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila langsung dijawab dengan gajah pul kuda misalnya, maka kuda pul beteng, sekak, dan menteri pul kuda, dan pion pul gajah, dan jelas masih mengancam kuda teman-teman. Dan tipe seperti ini juga saya sudah menyiapkan dua jawaban lagi. Yang pertama, kuda pul pion, maka gajah ke F4 dan jelas masih menekan kuda. Gajah G4 menyerang menteri, dan beteng pul kuda juga menyerang menteri. Menteri pul beteng dan gajah pul menteri. Gajah pul menteri dan beteng pul gajah. Nah teman-teman, tipe seperti ini juga putih sudah diunggulkan satu perwira gajah, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-16. Nah teman-teman, tipe seperti ini apa jadinya bila dijawab dengan pion pul gajah? Maka simpel saja, pion pul kuda juga mengancam menteri, dan menteri pul pion, dan beteng ke E8 sekak, kuda ke F8 menutup, dan menteri ke B3 dan jelas mengancam pion F7 dua kali, B5 dan jelas untuk mengaktifkan gajah, dan gajah ke D5 mengancam beteng, C6 juga mengancam gajah, dan menteri ke B4 mengancam kuda dua kali, dan pion pul gajah dan menteri pul kuda sekak, raja H7, maka beteng pul gajah. Dan jelas teman-teman, ini adalah langkah wajib. Menteri pul pion, beteng F1, dan beteng pul beteng, dan menteri pul beteng. Nah teman-teman, tipe seperti ini juga putih sudah diunggulkan satu perwira beteng. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah teman-teman, di langkah aslinya ini dijawab dengan pion pul gajah dan kuda pul beteng, sekak, gajah pul kuda, dan kuda pul pion mengancam menteri, dan gajah terang putih sudah siap menyerang raja teman-teman, dan menteri ke F8. Nah dimana di base seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan kuda ke E5 open sekak, raja ke H7, dan menteri ke C2 sekak, raja ke H8, dan kuda ke G6 sekak, dan sekaligus mengancam menteri, raja H7, dan kuda pul menteri juga double sekak, raja ke H8, dan menteri H7 sekak, langkah paksa, kuda pul menteri, dan kuda G6 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang pertama. Sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah teman-teman, di jebakan yang kedua ini dimana E4, E5, kuda ke F3, kuda ke F6, dan kuda pul pion. Kuda pul pion, menteri ke E2 mengancam kuda, kuda ke D6. Maka di pose seperti ini teman-teman, kalian bisa langsung menjawab dengan kuda ke C6 sekak, dan sekaligus mengancam menteri. Menteri E7 menutup, maka kuda pul menteri, dan gajah pul kuda. Nah teman-teman, di pose seperti ini juga putih sudah diunggulkan kualitas perwira menteri. Nah oke, kita kembali lagi di langkah sebelumnya, dimana di pose seperti ini apabila kuda ke F6 misalnya, maka kuda ke C6 juga tetap sama, open sekak sekaligus mengancam menteri, gajah E7, dan kuda pul menteri, raja pul kuda. Nah teman-teman, di pose seperti ini juga putih sudah diunggulkan kualitas perwira menteri, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini dimana E4, E5, kuda F3, kuda ke F6, dan D4. Nah kita memegang bidak hitam teman-teman, dan putih langsung menawarkan pertukaran pion. Maka pion pukul pion langsung kita terima, E5 mengancam kuda, kuda ke E4 juga mengancam pion lemah, F2.
dan menteri pukul pion sekaligus mengancam kuda. D5 langsung melindungi kuda, kuda ke C3, dan gajah ke C5 mengancam menteri, dan juga tembus langsung mengancam pion di F2. Dan menteri pukul pion, pengaduan menteri, maka gajah pukul pion, sekak. Nah teman-teman, tipe seperti ini ada dua jalan buat raja kabur. Yang pertama, raja ke E2, dan maka kuda pukul kuda, juga sekak teman-teman, sekaligus mengancam menteri. Pion pukul kuda, dan menteri pukul menteri. Raja pukul gajah. Nah teman-teman, tipe seperti ini juga. Hitam sudah diunggulkan satu perwira menteri. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-8. Nah teman-teman, untuk di langkah yang ke-8 ini, apa jadinya bila raja ke D1 misalnya? Maka sama saja kuda pukul kuda, juga sekak. Dan menteri sudah tidak ada kawalan lagi. Dan pion pukul kuda, dan menteri pukul menteri, sekak. Dan di pos seperti ini, hitam sudah diunggulkan satu perwira menteri teman-teman. Dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang ketiga. Sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Nah teman-teman, di jebakan yang keempat ini dimana E4, E5, kuda ke F3, kuda ke F6, dan gajah ke C4, dan kuda pukul pion, dan D4 langsung mendobrak di petak pusat. Dan pion pukul pion, menteri pukul pion, juga mengancam kuda. Kuda ke D6 mengancam gajah, maka roket pendek. Dan jelas untuk menambah amunisi untuk menyerang di pertahanan raja hitam teman-teman. Kuda ke C6 mengancam menteri, beteng E1 sekak, dan kuda ke E7 menutup. Kuda G5 dan mengancam pion lemah, F7 dua kali. B6 dan menteri pukul kuda, dan pion pukul menteri, dan gajah pukul pion, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang keempat. Sekarang kita masuk di jebakan yang kelima. Nah teman-teman, di jebakan yang kelima ini dimana E4, E5, kuda ke F3, kuda ke F6, dan kita memegang bidak hitam lagi teman-teman. Dan kuda pukul pion, dan D6 mengancam kuda, kuda ke F3, dan kuda pukul pion. D4 dan D5. Gajah ke D3 mengancam kuda, dan gajah ke D6 mempersiapkan rokade pendek sekaligus mengancam pion lemah di sayap raja. Rokade pendek dan rokade pendek. C4 langsung mengadu pion agar kuda tidak ada penjagaan. Gajah G4 terlebih dahulu mengepin kuda, dan pion pukul pion. Dan F5 juga mensupport kuda. Beteng E1 menambah tekanan buat kuda, maka gajah pukul pion, sekak. Raja pukul gajah, dan kuda pukul pion, mengancam menteri sekaligus gajah. Menteri ke D2, dan kuda pukul gajah, dan menteri pukul kuda, dan gajah pukul kuda, dan menteri pukul gajah, dan menteri ke H4, skak, dan sekaligus mengancam beteng. Nah teman-teman, tipe seperti ini juga hitam dipastikan unggul kualitas perwira beteng. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-14 ini. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila dijawab dengan pion pukul gajah, maka hasilnya sama saja, menteri ke H4 juga skak sekaligus mengancam beteng. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kelima. Sekarang kita masuk di jebakan yang keenam ataupun yang terakhir. Nah teman-teman, di jebakan yang keenam ataupun yang terakhir ini dimana E4, E5, kuda ke F3, kuda ke F6, dan kuda pukul pion. D6 mengancam kuda, kuda ke D3, dan kuda pukul pion. Menteri E2 mengepin kuda, menteri E7 juga untuk melindungi kuda, kuda ke F4. Dan jelas ini bertujuan untuk berkembang kuda ke D5 mengancam menteri sekaligus pion C7. Kuda ke C6 terlebih dahulu, dan kuda ke D5 mengancam menteri sekaligus pion D7. Maka kuda ke D4 mengancam menteri juga sama. Dan apabila menteri ke C4 untuk mensupport pion, maka kuda ke C3 open sekak.
Dan di poin seperti ini teman-teman, kita sengaja mengorbankan menteri. Dan apabila pengorbanan ini diterima dengan kuda pukul menteri, maka kuda pukul pion. Skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-9. Nah di poin seperti ini, apabila dijawab dengan kuda ke-3 menutup, maka kuda pukul pion juga skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-9. Nah di poin seperti ini teman-teman, apabila dijawab dengan gajah ke E2 misalnya menutup dan kuda pukul pion skak. Nah teman-teman, di poin seperti ini juga kita juga menyerang beteng sekaligus gajah. Raja ke F1, maka menteri pukul gajah skak. Dan langkah paksa, menteri pukul menteri, kuda pukul menteri. Dan raja pukul kuda dan raja ke D8 untuk mensupport pion terlebih dahulu D3 dan kuda pukul beteng. Nah teman-teman, di poin seperti ini juga hitam sudah diunggulkan satu perwira beteng sekaligus satu pion. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun request, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.